Romo Buder Suter, Bapak Ibu sudah terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Romo Yosef Supriyanto dari Paroki Santa Maria Fatima Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu untuk merenungkan tema menjadi saksi-saksi iman akan Kristus yang telah bangkit berdasarkan bacaan misa pagi ini. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat kiriman video melalui WA yang menceritakan tentang kisah seorang ibu yang tinggal di Jakarta yang beberapa waktu yang lalu mengalami sakit virus corona. Ia dirawat di salah satu rumah sakit dan kini ia telah sembuh. Nah, pengalaman itu yang kemudian ia ceritakan kepada banyak orang. Karena ia menceritakan pengalaman konkret yang ia alami, maka apa yang ia sampaikan menjadi kisah yang hidup. Bahkan ia menceritakan dengan berkobar-kobar walaupun usianya sudah 70 tahun. Nah, menceritakan pengalaman hidup yang nyata berdasarkan pengalaman konkret yang ia alami kepada orang lain seperti ini, yang juga pernah dilakukan oleh Santo Petrus ketika ia menceritakan tentang pengalaman Kristus yang telah bangkit seperti kita dengar dalam bacaan misa pagi ini. Konteks bacaan misa, terutama bacaan pertama pagi ini, bicara mengenai Santo Petrus yang kini telah mulai mewatakkan tentang Yesus yang telah bangkit kepada banyak orang. Dan berkat pewataan Petrus ini, kemudian banyak orang percaya mengimani mengikuti Kristus. Tetapi apa yang dibuat oleh Petrus ini kemudian dihambat, bahkan dilarang oleh para tokoh agama Yahudi. Kami melarang supaya kalian jangan mewatakkan tentang Kristus. Tetapi walaupun dilarang, Petrus tetap nekat mewatakkannya. Bahkan ia mengatakan, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan kami dan Roh Kudus adalah saksi semuanya ini. Maka memang Petrus tampil betul-betul menjadi seorang rasul yang penuh iman, bahkan berwibawa. Nah, kenapa walaupun dilarang supaya jangan mewatakkan tentang Kristus, namun Petrus ini tetap nekat mewatakkan? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Petrus ingin memang membagikan pengalaman iman ini kepada orang lain. Harapannya apa? Supaya orang lain terbuka wawasan dan percaya kepada apa yang ia ceritakan kepada orang lain tentang Kristus ini. Yang kedua, karena Petrus prihatin bahwa ada sebagian orang yang telah percaya kepada Kristus. Mereka ini mestinya kemudian juga menjadi saksi-saksi iman, mewatakannya kepada orang lain, namun karena dihambat, dilarang, lalu mereka takut. Dan mereka tidak mewatakan sama sekali. Dan ini membuat Yesus prihatin. Kenapa ya kok seperti itu? Maka dengan nekat mewatakan tentang Kristus walaupun dilarang oleh orang-orang Yahudi, harapannya supaya semua orang yang telah percaya kepada Kristus jangan takut, jangan ragu-ragu, dan imannya tetap kuat dan mantap. Yang kedua, supaya mereka yang telah percaya itu juga berusaha mewartakan tentang Kristus kepada orang lain, mau memberikan kesaksian dalam hidup yang nyata, entah secara lisan maupun dengan kesaksian hidup yang nyata. Supaya apa? Semakin banyak orang terbuka hatinya untuk mengenal, mengikuti, mengimani Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa percaya kepada Kristus? Jawabannya adalah jika orang terbuka kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah daya aktif ilahi yang memampukan orang tersebut untuk bisa mengimani Kristus. Dan lalu Roh Kudus juga akan memampukan orang tersebut untuk memberikan kesaksian yang berwibawa, yang bermutu. Nah, terbuka kepada Roh Kudus bisa mengimani Kristus dengan mantap, bahkan bisa memberikan kesaksian iman tentang Kristus seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Nah, mestinya
kita juga mampu menjadi saksi-saksi iman seperti Petrus. Nah, kenyataan hidup bagaimana? Dan sebagian orang Katolik yang mampu menjadi saksi iman yang handal. Ia bisa mewatakkan tentang Kristus kepada banyak orang, bahkan mengajarkan tentang Injil melalui kursus evangelisasi misalnya. Mereka juga berani berdoa di hadapan publik dan tidak takut, tidak ragu-ragu. Namun juga prihatin karena ada sebagian orang beriman yang tidak berani, yang ragu-ragu dan tidak mau mewatakkan tentang Kristus ini. Nah, hari ini kita disadari oleh gereja, mari kita syukuri rahmat iman ini dan mari kita bagikan kepada orang lain. Supaya apa? Kita yang telah mengimani, mengikuti Kristus, semoga semakin banyak orang diteguhkan mengalami pencerahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita merahmat Allah, semoga iman akan Kristus yang telah diimani oleh banyak orang ini, semoga semakin punya dampak pengaruh yang positif dalam kehidupan bersama, dan semoga semakin banyak orang pula berani memberikan kesaksian iman tentang Kristus melalui hidup sehari-hari. Demikian berkah dalam, terima kasih.